Nah, begini jadinya nih, kalau lagi terhimpit ekonominya, malah ngelakuin hal yang aneh-aneh, sehingga nyebabin malapetaka buat orang lain. Buat kalian para cowok, mesti tonton video ini deh, supaya harga diri kalian gak direndahin sama orang macam kayak gini. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Nah, begini jadinya nih, kalau lagi terhimpit ekonominya, malah ngelakuin hal yang aneh-aneh, sehingga nyebabin malapetaka buat orang lain. Buat kalian para cowok, mesti tonton video ini deh, supaya harga diri kalian gak direndahin sama orang macam kayak gini. Nggak pakai lama, langsung aja kita gaskan ke case-nya. Kali ini AA mau kenalin kalian sama pria yang bernama Samsudin. Dia merupakan seorang pria yang tinggal seorang diri di sebuah rumah kontrakan yang berlokasi di Kelurahan Perumnas Rama, Lubuk Linggau Selatan, Sumatera. Rumah kontrakan yang disewa oleh Samsudin ini awalnya cuma dijadiin rumah tinggal seperti rumah-rumah pada umumnya. Namun seiring berjalannya waktu, salon yang dirintis Samsudin ini kemudian diberi nama Tari Salon. Entah karena Samsudin yang terlalu lama bergelut di bisnis kecantikan itu, atau karena pergaulan, atau bahkan memang udah jadi keinginannya sejak lama. Tapi yang pasti Samsudin mutusin untuk merubah identitas dirinya menjadi seorang wanita pria. Sejak perubahan identitasnya, Samsudin mulai berdandan selayaknya wanita pada umumnya yang memiliki rambut lumayan panjang, pandai bersolek, dan masih banyak lagi. Selain itu ya lor, Samsudin juga mulai merubah namanya yang awalnya Samsudin menjadi Tari, dan warga lebih sering memanggilnya dengan sebutan Mak Tari. Menurut warga sekitar, Mak Tari ini dikenal sebagai seorang waria yang baik, gak pernah punya masalah sama orang lain, ramah dan dermawan. Mak Tari gak segan-segan memberikan bantuan kepada warga yang kurang mampu di lingkungan tempatnya tinggal tersebut. Bisnis salon yang dirintis oleh Mak Tari ini mulai menunjukkan hasil yang lebih menjanjikan. Banyak banget nih pelanggan yang datang untuk potong rambut, trimbat, spa, dan masih banyak yang lainnya. Sehingga membuat Mak Tari ini mulai kewalahan melayani pelanggan. Dia pun mulai merekrut beberapa orang karyawan. Salah satunya adalah seorang pria yang bernama Marianto, alias Rian, berusia 27 tahun. Rian merupakan seorang pria yang lahir dan dibesarkan di sebuah desa Lubuk Sau, Kecamatan Agra Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Bengkulu. Di salon milik Mak Tari itu, Rian diterima bekerja dengan posisi sebagai asisten make up dan baru aja bekerja selama kurang lebih 1 bulan. Selain dipekerjakan sebagai asisten make up, Rian juga membantu Mak Tari jika ada pekerjaan tambahan lainnya, seperti merias pengantin dengan upah tambahan sebesar Rp50.000 setiap ada jobnya. Akan tetapi jika nggak ada job rias pengantin, dan salon juga kebetulan sedang sepi, Rian juga turun tangan untuk membantu bersih-bersih serta membantu masak untuk makan bersama-sama dengan yang lainnya di rumah kontrakan sekaligus salon milik Mak Tari. Selama Rian bekerja di salon milik Mak Tari, Rian juga ikut tinggal di rumah kontrakan tersebut karena rumah Rian yang sangat jauh dari tempatnya bekerja. Selama bekerja di salon Mak Tari, hubungan Rian dengan sang bos ini berjalan baik-baik aja, layaknya seperti bos dan karyawan pada umumnya. Bahkan Mak Tari selaku bos yang mempekerjakan Rian juga nggak pernah pelit nih, dan seringkali memberikan bonus apabila Rian mengerjakan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Menurut pengakuan dari Rian, ketika memasuki minggu ketiga bekerja di salon tersebut, perlakuan sang bos mulai menunjukkan sedikit perubahan. Mak Tari mulai sering meraba-raba tubuh Rian, menggoda, bahkan juga pernah menawarkan sejumlah uang kepada Rian, asalkan karyawannya itu mau memuaskan hasrat sesama jenis dengan sang bos. Uang yang ditawarkan oleh Mak Tari untuk sekali berhubungan sesama jenis bisa dibilang sangat besar bagi Rian, yakni sebesar Rp300.000. Rian yang emang berasal dari keluarga kurang mampu, langsung tergiur dengan iming-iming tersebut. Apalagi nih ya, Rian merupakan tulang punggung keluarga, sehingga Rian memutusin untuk menerima tawaran itu. Singkat cerita ya lor, Rian dan Mak Tari kemudian melakukan hubungan sesama jenis tanpa halangan sedikit pun. Uang yang dijanjikan oleh Mak Tari pun juga langsung dibayarkan. Status Rian yang awalnya cuma seorang asisten make up mulai berubah. Dia bukan hanya menjadi asisten yang membantu pekerjaan lagi dari sang bos, akan tetapi dia juga sebagai pemuas hasrat gila dari majikannya itu. Hubungan itu pun terus berlanjut, dan gak hanya cuma sekali aja nih, Rian harus memuaskan hasrat dari majikannya. Akan tetapi hubungan ranjang itu terus berulang untuk kedua dan ketiga kalinya, dengan pembayaran masing-masing sebesar Rp300.000 setiap kali selesai adegan ranjang.
Namun ketika adegan ranjang yang keempat, sistem transaksinya berbeda. Karena kali ini, Mak Tari nggak langsung memberikan uang tersebut seperti sebelumnya. Kejadian itu terus berulang ke adegan ranjang berikutnya, sampai dengan adegan ranjang yang ke-8. Setelah 5 kali memuaskan hasrat Mak Tari, Rian pun gak kunjung mendapatkan uang imbalan yang dijanjikan. Rian mulai menagih perihal pembayaran uang tersebut sebesar 1,5 juta rupiah jika dijumlahkan. Menurut pengakuan dari Rian, Mak Tari terus aja mengeluh waktu untuk melakukan pembayaran. Sampai suatu hari, ketika Rian kembali menagih uang tersebut, Mak Tari menyampaikan jika dia sedang gak memiliki uang sama sekali untuk memenuhi janjinya. Tentu aja pengakuan itu membuat Rian menjadi murka dan uring-uringan seharian. Ia merasa dibohongi, diakali, dan dipermainkan oleh Mak Tari. Meskipun masih dengan perasaan yang gak senang, Rian tetap melewatkan hari itu dengan menyelesaikan semua pekerjaannya dengan baik. Pada tanggal 23 Agustus 2022, sekitar jam 1 dini hari, Rian yang saat itu gak bisa tidur karena masih memikirkan permasalahan uang dengan Mak Tari, memutuskan untuk pergi ke dapur guna mengambil sebilah pisau. Setelah dari dapur yang ada di rumah kontrakan tersebut, Rian mendatangi kamar dari Mak Tari yang kebetulan saat itu sedang tidur pulas. Meskipun sempat tertegun sesaat, namun rasa sakit hati kepada Mak Tari jauh lebih besar, sehingga ia memantapkan hati untuk mengakhiri nyawa bosnya itu. Setelah yakin akan keputusannya, Rian langsung menikamkan pisau yang dibawanya itu ke perut Mak Tari. Serangan Rian yang membabi buta membuat Mak Tari nggak sempat melakukan perlawanan sedikit pun. Seketika itu juga nyawa sang bos berakhir di tangan asistennya sendiri. Setelah korban kehilangan nyawanya, Rian bergegas membereskan barang-barang miliknya dan segera meninggalkan rumah kontrakan tersebut. Sebelum pergi dari rumah itu, Rian sempat mengambil handphone serta sepeda motor milik Mak Tari. Dengan menggunakan sepeda motor milik korban, dia kemudian kabur menuju ke daerah Bengkulu Utara. Setibanya di sana, Rian kemudian menjual motor tersebut ke salah seorang penadah dengan harga 1,5 juta rupiah. Hasil dari penjualan motor itu kemudian digunakan untuk kabur lagi ke daerah Padang, Sumatera Barat. 2 hari setelah penghabisan nyawa tersebut, atau tepatnya pada tanggal 25 Agustus 2022, beberapa warga yang tinggal gak jauh dari kediaman Mak Tari merasa aneh sekaligus bingung. Pasalnya ya lur, salon milik Mbak Tari ini gak buka hingga siang hari, padahal Mak Tari gak pernah terlambat biasanya. Warga yang hafal dengan kebiasaan Mak Tari merasa curiga sekaligus penasaran, sehingga memutuskan untuk memeriksa ke dalam rumah. Dan kebetulan rumah milik Mak Tari pada kala itu juga dalam kondisi nggak terkunci. Meskipun awalnya sempat mengetuk-ngetuk pintu rumah tersebut, akhirnya warga memutuskan untuk masuk karena nggak segera mendapatkan jawaban dari dalam. Sesaat setelah memasuki rumah, sekaligus salon milik Mak Tari, salah satu warga yang kaget dengan pemandangan nggak biasa itu, seketika itu juga langsung berteriak histeris karena melihat Mak Tari udah dalam kondisi tewas dengan pisau yang masih menancap di bagian pinggang sebelah kanan. Warga pun langsung berbondong-bondong melaporkan penemuan itu ke pihak kepolisian setempat. Setelah mendapatkan laporan tersebut, pihak berwajib segera mendatangi rumah kontrakan itu untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setibanya di rumah tersebut, aparat kepolisian langsung mengevakuasi tubuh gak bernyawa itu ke rumah sakit untuk proses otopsi. Selain itu ya lur, tim Polres Lubuk Linggau juga segera melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari bukti-bukti yang terkait dengan kasus ini. Nggak hanya itu aja ya lur, aparat kepolisian juga sempat meminta keterangan dari beberapa orang saksi dan mereka meyakini jika pelaku pembunuhan terhadap Mak Tari itu adalah Rian. Sebab beberapa warga mengaku sempat melihat mereka berdua sebelum akhirnya Mak Tari ditemukan kehilangan nyawanya. Mendapatkan informasi seperti itu, aparat kepolisian pun segera mencari keberadaan Rian. Pada tanggal 31 Agustus 2022, akhirnya aparat kepolisian berhasil menangkap Rian yang pada kala itu sedang bersembunyi di sebuah rumah milik saudaranya di Padang, Sumatera Barat. Karena berusaha untuk melawan petugas saat ditangkap, aparat kepolisian pun terpaksa harus menghadiahi timah panas di bagian kaki kiri Rian. Ia pun kemudian langsung digiring ke kantor polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Di dalam interogasinya, Rian mengakui semua perbuatannya. Dia mengaku sakit hati sekaligus dendam kepada Mak Tari karena nggak menepati janjinya untuk pemberian imbalan sebesar Rp300.000 setiap kali Rian bersedia memuaskan hasratnya dari sang bos. Padahal menurutnya,
dia adalah seorang laki-laki tulen dan gak pernah memiliki orientasi seksual yang menyimpang. Dirinya mengaku terpaksa mengiyakan permintaan Mak Tari yang ingin menyodominya karena iming-iming uang sebesar Rp300.000 setiap kali usai adegan ranjang sesama jenis. Rian juga menjelaskan bahwa dirinya merupakan tulang punggung keluarga dan berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga uang Rp300.000 merupakan jumlah yang sangat besar bagi dirinya. Namun ternyata impiannya untuk menghasilkan uang banyak malah ditipu mentah-mentah oleh Mak Tari. Atas perbuatannya, dia dijerat dengan pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pembunuhan berencana, junto pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Sidang perdana untuk kasus ini digelar di Pengadilan Negeri Lubuk Linggau. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau menyatakan Marianto alias Rian bersalah telah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana, sehingga hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara selama 18 tahun. Dari kasus ini kita belajar ya lur, bahwasanya kalau mau nyari duit itu harus yang halal, walaupun lagi BU ataupun terhimpit ekonomi. Karena sejatinya manusia itu diberikan akal dan akhlak sama yang maha kuasa buat ngadepin rintangan kayak gini. Dan kalau menurut pendapat kalian soal kasus ini gimana nih lur? Apakah udah cukup adil sama hukumannya? Coba komentar di bawah ya. Pokoknya kita doain aja yang terbaik buat keluarga korban supaya dilapangkan kesabarannya dan tabah menghadapi cobaan kayak gini. AA juga gak bosan-bosan nih ngingetin ke kalian untuk selalu hati-hati dimanapun kalian berada, karena kejahatan selalu berada di mana-mana. I'm Jurnal AA, and still next time, stay safe ya lur.